Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan tentang ulumul hadis. Jadi dalam ilmu hadis ini ada yang disebut dengan tahammul wal ada. Di sini kita akan belajar apa itu pengertian tahammul wal ada, syarat-syarat perawi, dan apa sigotnya tahammul wal ada itu. Yang pertama, apa pengertian daripada tahammul wal ada. Jadi secara bahasa dari tahammul artinya menerima hadis. Cara istilah tahammul al-hadis adalah menerima hadis atau mengambilnya dari para syekh atau guru. Ada secara bahasa artinya menyampaikan. Cara istilah adalah meriwayatkan hadis dan memberikannya kepada para murid. Yang kedua, syarat-syarat perawi dalam tahammul wal ada hadis. Nah, dari syarat-syarat perawi ini kita melihat yang pertama, syarat-syarat perawi atau ahliyatut tahammul dalam tahammul al-hadis ada 3 ya. Yang pertama, dobit, memiliki hafalan yang kuat. Yang kedua, berakal, sempurna, sehat fisik dan mental. Yang ketiga, tamyiz, itu kemampuan menghafal yang didengar dan mengingat yang dihafal. Meskipun belum balik, misal usia 5, contohnya qadiyat ya, atau 10 menurut Az-Zubairi atau 15 menurut Yahya. Itu ukuran tamyiz. Nah, yang kedua, syarat-syarat perawi dalam al-ada al-hadis. Dalam al-ada atau dalam menyampaikan hadis, yang pertama harus Islam, kedua balik, ketiga adil, yaitu orang Islam yang sudah mukallaf, yang terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kefasikan dan jatuhnya harga diri atau muru'ah. Yang keempat, dobit atau ingatannya kuat ya. Dalam dobit ini ada yang istilah yang disebut al-sadri atau hafalannya tetap ada dalam dadanya kapanpun ia bisa menyampaikan. Yang kedua, al-kitab, jadi punya kitab yang memelihara catatan hadis yang ia dengar, itu dalam kategori dobit ya. Kemudian hadisnya harus sikoh, artinya tidak berlawanan dengan hadis yang lebih kuat atau Al-Quran. Yang ketiga, kita akan mengetahui tentang sigot tahammul wal ada dalam kajian hadis. Metodenya ada 8 ini dalam sigot itu. Yang pertama, al-sima atau mendengar langsung dari guru, mencakup imla atau pendiktean dan tahdis atau narasi. Lafaznya adalah sami'tu, hadasani, ahbaroni atau amba'ani. Yang kedua, al-qiraah atau membaca hadis pada guru. Disebut juga al-ardu, atau yang pertama rawi bacakan hadis yang dihafal atau dalam kitab yang ada di depannya pada guru. Yang kedua, ada orang lain baca hadis, rawi dan gurunya mendengarkan. Contohnya Al-Bukhari, Al-Juhri dan lain berpendapat qiraah sama kuatnya dengan sima, membacakan di depan guru ya, al-qiraah. Lafadznya adalah qara'tu ala fulan, quri'a ala fulan, wa ana sami'tu ahbarani hadasana fulanun qara'a alaihi. Yang ketiga, al-ijazah atau memberi izin. Jadi seorang guru memberi izin kepada muridnya meriwayatkan hadis dalam catatannya sekalipun tidak mendengar langsung dari sang guru. Ibnu Hazm menganggap ini bid'ah. Peneliti lebih cenderung membolehkan. Lafadznya adalah anba'ana fulanun azazani fulanun misalnya. Yang keempat, al-munawalah. Al-munawalah itu maksudnya guru memberikan hadis tertulis agar disampaikan dengan mengambil sanad darinya, disertai dengan riwayat atau tidak. Yang disertai riwayat, yang pertama guru mengatakan ini adalah hadis yang kudengar, aku berikan dan kuijazahkan kepadamu. Yang kedua, ada guru yang berkata, ambillah kitab ini, kutip dan telitilah, kemudian kembalikan lagi kepadaku. Yang ketiga, dalam munawalah ini, murid membawa hadis kemudian diteliti oleh gurunya dan berkata, ini hadisku, riwayatkan dariku. Yang kedua, tidak disertai dengan izin meriwayatkan. Jadi al-munawalah ini ada yang dapat izin, ada yang tidak. Yang kelima, dalam metode tahammul ini ya, atau menerima hadis adalah al-mukattabah. Guru menuliskan hadis lalu disebarkan baik dengan ijazah meriwayatkan atau tidak. Yang keenam, al-ilam al-syekh, memberitahukan seorang guru. Guru menyampaikan bahwa ini hadisnya tanpa sertai ijazah untuk meriwayatkannya. Jumlah ahli hadis tidak membolehkan cara ini karena tidak ada izin. Lafadznya bil ilam fulanun ahbaroni, bil ilam fulanun hadasani fulanun a'lamani. Yang ketujuh, al-wasiyah atau wasiat guru. Jadi ini penegasan guru ketika hendak bepergian atau wafat, yaitu wasiat kepada seorang tentang kitab tertentu yang diriwayatkannya. Ini lebih lemah dari al-munawalah dan al-ilam. Harus dijelaskan bahwa ini wasiat. Contoh lafadznya awaso ila fulanin bikada, atau ahbaroni fulanun bil wasiyah, atau hadasani fulanun bil wasiyah.
Yang keempat al-wijadah, yang kedelapan ya. Yang kedelapan al-wijadah. Jadi metode tahammul hadis itu ada disebut al-wijadah. Al-wijadah itu artinya seseorang mempelajari hadis orang lain dengan mempelajari kitab-kitab dengan tidak melalui cara al-sima atau al-jajah atau al-munawalah. Kebanyakan ahli hadis dan Maliki ya tidak membolehkan meriwayatkan hadis ini. Tapi Syafi'i membolehkan. Jadi dia tidak pernah ketemu, hanya dia mencari dan menemukan hadis itu dari kitab-kitab yang dikarang oleh para ahli hadis. Demikian tentang apa itu disebut dengan tahrij atau tahammul wal ada dalam hadis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.